Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching menggunakan alur digital. Di sebelah kanan saya ada Ibu. Perkenalkan, nama saya Andi Diana Pitasari. Saya salah satu guru dari SMA Negeri 1 Ulu Bongka. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Giri Lamega. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ampana Kota. Dan saya sendiri Muhammad Ridwan Saputro dari SMP Negeri 7 Ulu Bongka. Selamat menyaksikan. Perancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, alhamdulillah. Baik, jadi Ibu Anidian, sore ini kita akan melakukan penilaian untuk supervisi. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas terlebih dahulu agar Ibu Anidian tahu terkait apa saja akan kita lakukan sebentar. Nah, yang pertama mengenai rubrik penilaian. Bu Anidian, sebentar ada beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian ini yang akan menjadi pusat dari penilaian saya pada Ibu pada saat proses supervisi ini, yaitu pertama tentang prinsip coaching itu. Seperti Ibu Anidian tahu bahwa prinsip coaching itu ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta bagaimana Ibu mampu untuk memaksimalkan potensi dari coaching itu. Kemudian juga Ibu Anidian harus ingat ada yang namanya kompetensi di coaching, yaitu terkait dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, maupun bagaimana Ibu Anidian mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke. Kemudian ada hal juga yang saya tanyakan pada Ibu di sini. Semoga Ibu Anidian bisa menjawabnya dengan baik, yaitu terkait dengan kompetensi coaching apa yang akan Ibu Anidian ingin kembangkan sebentar dalam proses ini. Sebentar pada saat kegiatan praktik coaching, nanti saya akan meningkatkan kompetensi mulai dari presence, kehadiran penuh, kemudian kompetensi yang kedua mendengarkan aktif, dan juga kompetensi yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, berarti tiga-tiganya Ibu Anidian ambil, presence, mendengarkan aktif, maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu dari ketiga itu kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu Anidian kembangkan sebentar dalam proses observasi ini? Dalam hal ini kompetensi yang secara spesifik yang saya inginkan kepada Bapak Anidian untuk diobservasi, yaitu dimana saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, berarti Ibu Anidian akan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu Andi, bagaimana caranya Ibu Anidian untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi ini? Indikator apa yang Ibu Anidian gunakan? Nah, dari sini saya indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan, nantinya saya akan selalu mengajukan pertanyaan secara terbuka, dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik Ibu Anidian, terima kasih. Selamat ya menjalankan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Jerry. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik-baik saja. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, baik-baik saja. Pak Jerry, mungkin hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan, atau mungkin Pak Jerry ingin mencurahkan isi hati Pak Jerry pada percakapan kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Memang ada sedikit beberapa masalah Ibu yang saya alami, terutama di kelas saya, di mana terutama ada beberapa anak saya itu Ibu, dalam beberapa pembelajaran terakhir itu mereka kurang kali ke sekolah. Baik, jadi permasalahan yang Pak Jerry hadapi saat ini itu ada beberapa siswa yang jarang masuk, terutama pada saat jam pelajaran pertama. Betul, Pak Jerry? Nah, baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak Jerry, apa sih tujuan
tujuan Pak Jerry dari percakapan kita hari ini? Iya, pastinya dari masalah ini saya ingin mengharapkan anak-anak tersebut itu yang mungkin karena lama ke sekolah itu mereka bisa dapat waktu dan mengikuti pembelajaran awal seperti itu. Oke, baik. Jadi Pak Jerry, tujuan dari percakapan ini nantinya Pak Jerry ingin memberikan perubahan terkait pengelolaan kelasnya. Iya, benar. Terutama untuk kehadiran siswanya. Iya, iya. Baik. Boleh tahu nih Pak Jerry, sebelumnya apa yang Pak Jerry sudah lakukan untuk masalah ini? Sejauh ini sih Bu, yang sudah saya lakukan itu mungkin saya sudah sering datang ke kelas, saya melihat anak-anaknya. Terus memang anaknya itu sudah saya berikan beberapa kali penyampaian, tetapi mereka belum mau melakukan itu. Saya juga sebenarnya sih bingung kenapa bisa seperti itu. Padahal saya sudah coba datang ke dia, saya sudah memberikan support di dalam kelas, tetapi juga hal tersebut masih terjadi lagi di hari berikutnya. Seperti hari ini terjadi lagi. Jadi pada saat ini sebenarnya sebelumnya Pak Jerry sudah melakukan pendekatan individu dengan siswanya, tetapi memang hasilnya belum signifikan ya Pak Jerry. Benar. Jadi menurut Pak Jerry nih, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Kalau dari saya sih Bu, pertama kan saya sudah coba melakukan itu kepada anak secara individu di kelas, tetapi belum berhasil kan. Kemungkinan besar saya akan berkolaborasi barangkali dengan guru BK barangkali. Ya, terutama mungkin saja saya berkolaborasi dengan guru BK, terus saya akan mengundang muridnya langsung seperti itu dan membahas mengenai sampai kenapa anak ini bisa datang terlambat ke sekolah seperti itu. Jadi dalam hal ini nantinya Pak Jerry akan melakukan kolaborasi dengan guru BK dan juga wali kelas siswa bersama. Benar. Betul ya Pak Jerry. Selanjutnya Pak Jerry, tadi kan Pak Jerry sudah ada rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, menurut Pak Jerry, kapan kira-kira Pak Jerry akan melaksanakannya? Secepatnya barangkali ya. Iya, karena ini kan sudah waktu pulang sekolah untuk anak-anak. Jadi kemungkinan besok pagi di jam istirahat pertama mungkin saya akan mengundang anaknya dan mengajak guru BK kalau yang berkesempatan kita akan membahas bersamanya. Jadi rencananya Pak Jerry akan mengatasi masalahnya esok hari ya Pak, supaya masalah ini tidak berkepanjangan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab nih Pak Jerry, apa sih yang Pak Jerry dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, terima kasih. Pertama saya sangat terbantu. Kebetulan juga Ibu sudah beberapa hari ini saya ingin mencari siapa kira-kira bisa saya ajak untuk berbicara mengenai masalah ini. Ternyata setelah saya menghubungi Ibu Dian bersedia melakukan percakapan dengan saya pikir juga Ibu dari apa yang kita sudah bahas ini, saya sudah mendapatkan apa akar masalahnya dengan salah satu dengan masalah itu. Solusinya yaitu saya berkolaborasi dengan guru BK dan anak-anaknya untuk merubah kelakuan anak ini seperti itu. Iya, betul sekali Pak Jerry. Memang apapun masalahnya itu perlu adanya kolaborasi antara kita, siswa dan juga rekan-rekan yang lain. Nah, harapannya saya Pak Jerry nantinya rencana yang Pak Jerry susun ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian harapannya saya nanti juga ke depannya Pak Jerry ketika melaksanakan kegiatan ini bisa sharing terkait bagaimana sih dampak dari strategi yang Pak Jerry terapkan. Baik, siap. Pastinya juga saya juga ingin menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini akan saya sampaikan nanti ke depan kepada Ibu ketika saya sudah melakukan pembicaraan atau kolaborasi dengan guru BK kepada anak. Pasti. Terima kasih Pak Jerry untuk itu. Saya juga terima kasih Ibu sudah membantu saya. Pak Jerry, mungkin ini saja pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon dimaafkan kalau misalnya saya ada salah kata yang mungkin membuat Pak Jerry tersinggung, ya Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Tadi sudah selesai supervisinya dengan Pak Jerry. Bagaimana rasanya Ibu? Alhamdulillah bisa sharing dengan Pak Koci terkait masalah yang dihadapi
diskusi, kemudian di akhir coaching juga kita sudah melakukan solusi dari permasalahan yang coaching ada. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sekarang Ibu Lidian, saya akan mencoba menjelaskan kepada Ibu beberapa hal yang tadi sudah saya telah lakukan penilaiannya, dan juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ke Ibu terkait dengan tadi proses supervisi maupun hasilnya. Oke, pertanyaan pertama untuk Ibu, apa sih yang Ibu sudah lakukan tadi dalam proses coaching, dan bagaimana indikator ketercapaiannya pada saat coaching tadi? Ya, dari praktik coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan coach saya Pak, saya sudah menerapkan presence kehadiran kamu dengan berusaha fokus pada apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang kedua, saya berusaha mendengarkan aktif terkait apa masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait apa yang coach sampaikan. Oke, baik. Apa yang sudah Ibu Adidian lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah saya catat tadi, saya amati. Menurut saya memang Ibu Adidian tadi dalam proses supervisi ini luar biasa. Ya, Ibu Adidian benar-benar menerapkan tentang prinsip coaching itu, bagaimana Ibu Adidian menempatkan coachingnya sebagai mitra. Kemudian Adidian juga Ibu Adidian mampu untuk melakukan suatu proses yang kreatif dan juga mampu memaksimalkan potensi dari Pak Jerry tadi untuk memberikan penjelasan ide-idenya. Dalam prinsip coaching juga, selain itu kompetensi coaching yang tadi Ibu coba lakukan, saya juga telah merasakan Ibu bagaimana kehadiran penuh Ibu dalam proses tadi memberikan pertanyaan. Ibu mampu untuk mendengarkan dengan aktif apa yang Pak Jerry sampaikan, sehingga Ibu Adidian mampu untuk merangkumnya dan juga memberikan pertanyaan lanjutan yang sangat berbobot sekali. Luar biasa Ibu. Dan juga dalam prosesnya, saya melihat Ibu telah menerapkan seluruh proses alur cerita itu, dari bagaimana Ibu sampai di akhir tadi, tanggung jawabnya Ibu coba kali dari Pak Jerry. Secara keseluruhan Ibu mantap, luar biasa yang sudah Ibu lakukan di sini. Tapi ada yang saya tanyakan lagi Ibu, dia kompetensi apa lagi nih Ibu Adidian mau kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam hal ini mungkin yang perlu ingin saya kembangkan, mendengar lebih aktif lagi Pak. Itu yang ingin saya kembangkan supaya dari proses itu saya bisa menggali lebih banyak apa sih masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oke, baik. Semoga nanti ke depannya kompetensi itu mampu untuk Ibu kembangkan ya. Oke, Ibu Adidian, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak Jerry, alhamdulillah sehat. Keadaan sekolah bagaimana Pak? Luar biasa Pak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Anak-anak di rumah bagaimana Pak? Anak sehat, ya, istri juga alhamdulillah sehat aja. Iya, saya juga berharap seperti itu Pak. Amin. Oke, jadi Pak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi kepada Bapak. Di mana Pak, dalam supervisi ini kita akan mengikuti 3 tahapan. Yang pertama itu pra supervisi, yang kedua itu supervisi, yang ketiga itu adalah pasca supervisi Pak. Nah, sekarang ini pertama kita akan masuk pada tahap supervisi dulu ya Pak. Iya. Oke. Jadi pada supervisi kali ini Pak, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaiannya Pak. Di mana dalam supervisi ini saya mengharapkan Bapak itu menggunakan prinsip coaching dalam supervisinya Pak. Prinsip coaching itu seperti Bapak bisa bermitra dengan coach Bapak, Bapak bisa melakukan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Dan juga Pak, kompetensinya itu Pak dalam penilaiannya juga itu ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, di mana Bapak bisa melakukan presensi yang baik kepada si coach. Bapak juga bisa mendengarkan aktif dengan si coach, dan juga Bapak bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, itu Pak. Terus dalam hal ini Pak, saya ingin menanyakan Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching sebentar Pak? Kalau terkait dengan kompetensi coaching, ya Pak, saya akan mengembangkan 2 kompetensi coaching, 2 kompetensi Pak ya. Yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi coaching di bagian mendengarkan aktif. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi coaching pada
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang dua itu akan saya Berarti dua kompetensi itu ya Pak? Iya. Yang akan Bapak ulas pada pembahasan kali ini. Iya. Oke, berikutnya Pak, kira-kira ini Pak, indikator tercapainya seperti apa sih Pak? Iya. Atau tujuan pengembangan yang Bapak capai dalam coaching kali ini? Oke, jadi sebentar Pak, kalau dalam proses coachingnya Iya. ada indikator ketercapaian akan saya gunakan. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan alur cerita. Iya. Jadi sebentar semuanya akan runut alurnya, dimulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, hingga diakhiri dengan dia punya tanggung jawab itu atas semua dalam proses coachingnya. Selain itu, saya juga akan berusaha memenuhi kompetensi inti coaching yang dua tadi sudah saya jelaskan ke Bapak. Iya. Yang terkait dengan bagaimana saya mampu mendengarkan aktif dari coachingnya saya, dan juga bagaimana saya mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak. Oke, terima kasih Pak. Berarti Pak, saya mengharapkan dalam supervisi sebentar ini Pak, atau dalam coaching sebentar ini Pak, itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan Pak. Iya. Dan juga pastinya mempunyai tujuan yang ingin Bapak capai dalam coaching kali ini Pak. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, Bu Andian. Jadi apa nih yang mau kita bicarakan hari ini? Jadi begini Pak, di sini saya ingin sharing sedikit terkait bagaimana sih caranya menarik motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, khususnya pramuka nih Pak, karena memang di sekolah saya itu anak-anak ikut serta dalam kegiatan pembinaan saja itu masih kurang minatnya. Oke, berarti Ibu Andian ini ingin fokus bagaimana caranya agar Ibu Andian nantinya mampu untuk menarik minat siswa ya untuk ikut di kegiatan khususnya di kepramukaannya. Iya. Iya. Berarti sebentar apa yang Ibu Andian dapatkan dari pembicaraan kita? Dari kegiatan ini nantinya saya menginginkan saya bisa menerapkan strategi baru supaya strategi itu bisa menarik minat mereka. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Andian. Sejauh ini menurut Ibu Andian bagaimana tingkat kesukaan siswa terhadap organisasi kepramukaan ini atau ekstrakurikuler kepramukaan yang hidup di sekolah? Ya, baik Pak. Kalau tingkat persentase Pak, kalau tingkat persentase minatnya anak-anak di kegiatan ekstrakurikuler khususnya pramuka itu sekitar 60% lah. Dan menurut saya dari 200 siswa itu menurut saya masih kurang sekali Pak. Nah itu yang perlu saya tingkatkan ke depan. Oke, baik. Sebelumnya Ibu Andian sudah pernah mengidentifikasi minat siswa itu selain ke pramukaan ke minat mereka ke ekstrakurikuler lain apa saja gitu? Oke, jadi kalau di sekolah saya itu Pak ada banyak kegiatan ekstranya, mulai dari pramuka, kemudian ada bela negara, PNR, dan juga sistema, seni dan juga olahraga. Oke, ya. Baik, terkait dengan kepramukaan itu yang telah Ibu Andian tadi sampaikan. Kemudian Ibu Andian sudah apakah pernah melakukan identifikasi bagaimana program kepramukaan itu dalam sekolah, apa saja program-program yang mereka lakukan dalam kegiatan kepramukaan itu, sehingga minat siswa itu mungkin agak berkurang dibandingkan dengan ekstrakurikuler yang lain. Ya, terkait pertanyaan itu Pak, memang sebelumnya sudah saya lakukan pendekatan individu untuk menarik minat mereka, kemudian bahkan sudah melakukan sosialisasi dengan mereka terkait apa sih manfaatnya ketika mereka mengikuti kegiatan pramuka. Tapi memang sampai sekarang belum signifikan ya. Baik, kalau begitu Ibu Andi punya rencana tidak untuk mengatasi ini? Kira-kira apa yang bisa Ibu Andi lakukan? Nah, terkait rencana Pak, untuk mengatasi masalah itu, saya yang pertama ingin melakukan kolaborasi dulu. Kolaborasi terutama dengan pembina ekstra dan juga mendapat dukungan dari sekolah dan khususnya orang tua siswa. Oke, berarti Bu Andi mau melakukan kolaborasi ya dengan pendidikannya, juga dengan orang tua, termasuk dengan pimpinannya Ibu di sekolah. Dari 3 hal itu, yang mana
yang Ibu Alidia mau utamakan terlebih dahulu Ibu Alidia melakukan ini? Yang ingin saya utamakan dukungan dari orang tua, karena memang pengaruh lingkungan yang memang mungkin menurut saya mempengaruhi. Oke, lantas kalau dari dukungan orang tua, bagaimana caranya Ibu Alidia melakukan itu supaya mendapatkan dukungan dari orang tua? Nah, dalam hal ini mungkin pertama saya akan melakukan sosialisasi secara terbuka dengan orang tua siswa, kemudian berkunjung langsung atau maksud saya di sini berkomunikasi langsung terkait ekstrakurikuler ini, kemudian apa sih kebutuhan anak-anak itu terkait program ini. Berarti langsung berkomunikasi langsungnya Ibu supaya mungkin lebih hati-hati dengan orang tua murid itu. Kalau waktunya itu kapan bisa Ibu Alidia lakukan? Saya harapnya secepatnya, karena setiap hari Jumat itu kita adakan pembinaan. Progresnya itu setiap minggu berkurang. Jadi antisipasi ini saya Oke, berarti secepatnya Ibu Alidia mau melakukan itu untuk sosialisasi dengan orang tua termasuk komunikasi langsung dengan mereka ya. Baik. Selain itu siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan ini? Yang ingin saya libatkan khususnya wali kelas mereka, kemudian pembinanya, kepala sekolah pun juga ingin saya libatkan, bahkan guru BK. Oke, baik. Nah, Ibu Alidia waktunya kayaknya sudah habis nih. Ya, Pak. Jadi Ibu Alidia, menurut Ibu apa yang berhasil kita capai dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Nah, dari pembicaraan kita hari ini saya bisa mengambil kesimpulan Pak terkait bagaimana mengatasi masalah yang saya hadapi, kemudian solusinya seperti apa saja dan kapan sebaiknya saya laksanakan program ini atau strategi ini. Oke, Ibu Alidia semoga sukses ya programnya. Kolaborasi dengan orang tua semoga lancar. Nanti kita ketemu lagi, kita akan melanjutkan bagaimana hasil ini, hasilnya sudah capaiannya. Oke, sukses Ibu Alidia. Terima kasih. Oke Pak Ridwan, Ya, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan proses coaching kepada coach tadi Pak? ya rasanya saya lega juga Pak karena saya kasih mampu untuk menggali ide-idenya dari coach tadi terhadap masalah yang didapatkan. Nah, oke Pak. Nah, sekarang kita sudah masuk pada penghujung kegiatan kita pada hari ini Pak, yaitu tentang pasca supervisi Pak, di mana Bapak sudah melakukan coaching dengan coach tadi Pak. Terus ini saya akan menanyakan Pak beberapa pertanyaan. Itu yang pertama Pak, kira-kira apa saya sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak? Jadi tadi dalam proses coaching saya telah melakukan alur tirta. Semuanya runut dari saya mencoba menanyakan kepada coach tadi apa tujuan dari pembicaraan. Yang kedua, tadi saya coba menanyakan kepadanya identifikasi, saya mencoba identifikasi, menggali apa saja yang melatar belakangi masalahnya. Kemudian di alur yang ketiganya Pak, di bagian bagaimana rencana aksinya, saya mencoba menemukan hal baik apa yang bisa dilakukan coach itu untuk mengatasi masalahnya. Serta diakhiri di bagian tanggung jawabnya saya menanyakan komitmennya. Dan ternyata saya dapatkan komitmen yang luar biasa dari coach tadi. Oke, baik Pak, baik sekali itu Pak. Apakah indikatornya sudah tercapai Pak selama pelaksanaan coaching tadi? Oke, jadi tadi Pak indikatornya yang saya capai, saya katakan tadi pada saat kita di observasi supervisi ini Pak, ternyata saya sudah menyatakan bahwa saya akan menerapkan prinsip coaching. Iya. Ketiganya prinsip coaching itu saya merasa saya telah melakukan tadi Pak, bagaimana saya menempatkan coach sebagai mitra saya. Kemudian dalam prosesnya banyak pertanyaan-pertanyaan kreatif yang bisa saya ajukan kepada coach dan mampu dijawab dengan baik. Artinya termasuk juga saya mampu memaksimalkan potensi dari coach untuk menemukan ide-idenya. Kemudian untuk kompetensi dari coaching juga, bagaimana tadi saya merasa saya sudah mampu untuk menjadi pendengar atau mendengarkannya dengan aktif. Saya mampu memahami apa yang disampaikan dan juga saya tadi berhasil untuk mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dan itu mampu untuk menggali ide-ide luar biasa dari coaching. Oke, baik Pak. Saya sangat sepaham sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Di mana sekarang saya akan memberikan sedikit catatan Pak mengenai dua kompetensi yang Bapak kembangkan tadi. Jadi itu menurut saya Pak, kedua kompetensi itu sudah sangat baik Pak. Terutama yang membuat pertanyaan berbobot itu sangat
sangat mempengaruhi Pak. Artinya saya juga melihat tadi proses coachingnya, di mana saya sudah melihat juga bahwa si coachnya Bapak ini sudah mendapatkan solusi Pak yang baik Pak. Seperti itu Pak. Ya. Dan juga Bapak juga sudah melakukan prinsip coaching dengan baik Pak, di mana Bapak bisa menjadi mitra yang baik bagi si coach. Bapak juga bisa melakukan proses yang kreatif Pak dengan memberikan pertanyaan berbobot. Terus juga Bapak juga bisa memaksimalkan potensi Bapak dan terutama kepada potensi si coachingnya Pak. Alhamdulillah kalau Iya Pak. Oke Pak, saya lanjut lagi ya Pak. Iya. Kira-kira Pak, selama kegiatan coaching tadi berlangsung ini Pak, kira-kira apakah ada kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Berdasarkan hasil coaching yang sudah berlangsung tadi Pak. Iya. Kalau dari pengamatan saya Pak, dari proses coachingnya ini dengan coaching yang saya tadi, ada satu kompetensi inti coaching yang ingin saya tingkatkan dalam proses dari coaching itu sendiri, yang itu terkait dengan presence, kehadiran penuh. Saya merasa lebih baik jika ketika di awal mungkin saya mengajak coaching tadi untuk mencoba mindfulness. Jadi dia bisa juga dengan teknik stop yang sudah dipelajari Pak. Stop itu ya Pak, cara bernafas. Iya, cara bernafas. Atau mungkin bisa dengan ayo kita baca bismillah karena tadi bernama Islam, jadi bisa diajak seperti itu Pak. Itu menurut saya bisa dilakukan. Oke Pak, Iya. pikir Pak sudah tidak ada lagi yang bisa saya tanyakan ke Bapak dan kegiatan coaching tadi ini sudah berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah, saya juga berharap kepada Bapak agar terus meningkatkan dan melakukan coaching ini kepada guru-guru Bapak. Iya, baik, tetap saya akan lakukan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum Pak Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, di mana di sini saya akan berperan sebagai supervisor untuk melakukan penilaian terhadap praktik coaching yang nantinya Bapak akan laksanakan. Tetapi sebelum itu Pak, sebelum kita mulai kegiatan praktik coachingnya, di sini saya ingin menyampaikan terkait grup penilaian kita, di mana nantinya Bapak sebagai coach ketika melakukan percakapan dengan coach itu bebas dari judgement, asumsi dan juga asosiasi. Kemudian Bapak sebagai coach juga mampu menangkap emosi dari coach dengan baik. Kemudian selanjutnya Pak, ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, usahakan itu berasal dari argumen-argumen yang disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir nantinya Bapak sebagai coach juga harus mampu membantu coach untuk membuat rencana aksi secara spesifik, kemudian mendorong berbagai ide-ide yang berasal dari coach nantinya. Nah, dan selanjutnya ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, boleh? Boleh sekali. Yang pertama terkait praktik coaching yang ingin kita laksanakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, terima kasih. Ya, terkait dalam proses coaching sebentar Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya mengenai pertanyaan penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya pikir itu 3 poin itu sangat penting sekali dilakukan dalam proses coaching. Ya baik, jadi dalam hal ini kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah kesadaran penuh, Iya. kemudian mendengarkan yang aktif, Dan membuat pertanyaan berbobot. yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, dari beberapa kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Jerry untuk saya observasi? Saya pikir Ibu, kalau dari saya itu mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Itu baik. mungkin akan saya coba lebih maksimalkan lagi dalam proses coaching sebentar. Ya, jadi dalam hal ini kompetensi yang Bapak ingin saya observasi secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan yang Iya, benar. berbobot. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih, seperti apa sih indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut yang nantinya Bapak harapkan bisa tercapai di praktek coaching? Oke, terima kasih. Pastinya yang pertama itu saya akan
melakukan proses coaching dengan prinsip coaching itu Ibu, di mana saya bisa melakukan komunikasi sebagai mitra dengan coach saya juga bisa melakukan proses kreatif Ibu, di mana saya bisa membuat pertanyaan berbobot dan lain-lain, dan pastinya saya mengharapkan dari hasil dari tujuan proses coaching ini saya bisa memaksimalkan potensi dari coach saya seperti itu. Baik, jadi indikatornya mulai dari bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan coach, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi dari coach nantinya ya Pak. Baik, mungkin kita bisa mulai saja praktik coachingnya Pak. Baik. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Jer. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat. Oke. Nah, begini Pak, kira-kira apa yang kita mau bahas pada hari ini Pak? Hari ini Pak saya ingin bahas tentang masalah di sekolah saya Pak Jer. Terkait dengan pembagian jadwal mengajarnya guru-guru Pak. Banyak guru-guru yang kesusahan karena semuanya ingin mengajarnya pagi Pak Jer. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak di sekolah Bapak itu tentang jadwal pembelajaran Pak? Iya Pak Jer. Dimana mungkin Bapak susah mengatur guru-gurunya Bapak dalam pembagian jam, mungkin seperti itu Pak? Iya Pak, semuanya ingin mengajarnya pagi. Misalnya ingin pagi? Iya. Wah, bagus sekali nih Pak. Oke Pak, kira-kira coba ceritakan Pak tujuan yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses kali ini. Oke. Apa yang ingin Bapak tingkatkan? Iya. Kalau hari ini Pak Jer, saya rencananya berharap dari akhir pembicaraan kita ini, saya mendapatkan 1 atau 2, 3 atau bahkan lebih cara-cara atau langkah-langkah dalam menangani permasalahan terkait dengan pembagian jadwal mengajar dari guru-guru yang semuanya tidak mau menurunkan egonya Pak. Oh seperti itu. Iya. Berarti masalah ini Pak, guru-guru itu memang tidak mau ya Pak? Iya Pak Jer. Maunya semuanya pagi? Semuanya maunya jamnya mengajarnya pagi, tidak mau kalau di atas jam 12. Oke, sejauh ini apa sudah Bapak lakukan Pak? Iya, kalau sejauh ini Pak, jadi saya sudah coba berkomunikasi. Saya coba berkomunikasi dengan guru-guru, saya coba berbicara dengan mereka dan hati ke hati. Tetapi ketika saya lakukan itu, mereka mengatakan iya boleh, tetapi begitu di belakang ternyata banyak lagi keluhan-keluhan Pak. Banyak keluhan-keluhan. Iya. Berarti suara-suara sumbang begitu ya Pak? Iya, suara-suara sumbang itu banyak terdengar. Ada yang bilang, kenapa saya sampai dibuat ke jam siang? Atau makan jam terakhir? Iya, itu ya Pak? saya punya mata pelajaran katanya susah. Gimana matematika? Mereka maunya harus jam dengan 8 itu sudah masuknya di pelajaran matematika. Oke. Berarti mereka tetap, walaupun mereka sudah katakan iya, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Iya, tetap ada keluhan juga. Jadi wah kasih saya Pak, kesusahan Pak, Kesusahan. yang mengadu ke saya tentang itu. Pusing juga saya belajar. Kira-kira apa nih alasannya sampai mereka tidak mau di jam pagi? Iya, kalau terkait alasan, ini ada beberapa faktor Pak Jer yang muncul terkait dengan permasalahan jam ini. Yang pertama Pak Jerry mempertimbangkan dengan tingkat kesulitan dari mata pelajaran itu. Tingkat kesulitan. Iya, ini pertama karena ada mata pelajaran yang memang menurut gurunya itu mereka tidak bisa diajarkan di saat sudah siang hari. Di saat anak-anak otak atau pikirannya masih fresh, itu saat yang tepat buat mereka diajarkan. Seperti itu ya Pak. Yang kedua biasanya dari guru-gurunya itu Pak. Guru-gurunya. Iya, ini guru-gurunya karena selain mengajar, kadang mereka juga punya agenda lain. Sehingga ketika mereka mengatur jadwal, biasanya mereka meminta kepada Wakasih kurikulum ini agar menyesuaikan berdasarkan agenda yang mereka punya. Ini yang bikin susah Pak. Sehingga mata pelajarannya itu susah untuk mendapatkan suatu susunan jadwal mata pelajaran yang baik yang sudah Pelajaran yang baik. Oke. Tantangannya berat juga ya Pak ya? Iya Pak Jerry. Oke, yang pertama yang saya tanyakan Pak itu tentang faktor kesulitan belajar. Ya kan Pak? Apakah ada Pak formula yang paling bagus kira-kira yang Bapak bisa Bapak jalankan dalam menangani guru-gurunya dengan beberapa faktor yang sudah Bapak katakan tadi? Iya, kalau formula yang Pak Jerry maksud mungkin lebih kepada indikator kesusahan belajarnya anak-anak itu. Iya. Kesusahan belajar. Saya sudah coba petakan Pak terkait itu, dan saya temukan bahwa
memang ada beberapa mata pelajaran itu yang tidak bisa diajarkan di siang hari, Pak. Oh, gitu. Seperti Penjas. Ketika kita ajarkan di atas jam 12. Iya. Pastinya anak sudah kepanasan kan, Pak? Anak yang iya, perempuan, makan, iya, pingsan itu. Kemudian saya juga melihat dari kompleksitas dari mata pelajaran itu, Pak Jerry. Ketika mapelnya itu membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dari siswa, untuk praktek yang luar biasa intensnya dalam pembelajaran, itu biasanya saya berusaha untuk dimajukan di mata pelajaran pagi. Tetapi ketika mata pelajarannya itu dalam artian biasa-biasa saja, tidak terlalu membutuhkan pemikiran yang kompleks dari siswa, maka itu biasanya saya sarankan kepada gurunya untuk diajarkan saja di mata pelajaran terakhir. Oke. Berarti Bapak itu mungkin akan mencoba merubah kembali jadwalnya seperti itu ya, Pak? Iya, saya akan coba merubah kembali pelajarannya berdasarkan waktu yang tepat untuk mata pelajaran tersebut, seperti PNS tadi mungkin akan pagi hari. Benar. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang faktor yang kedua nih, Pak. Guru-guru yang punya agenda lain itu bisa diceritakan sedikit, Pak? Jadi agendanya seperti apa? Di sekolahnya saya itu guru-guru kadang juga sambil mereka mengajar, ada yang jualan, Iya. Ada yang punya kebun sendiri. Iya, berkebun ya, Pak? Iya, berkebun sendiri, Pak Jerry. Jadi kadang mereka sudah punya waktu memang, saya di jam 10 saya harus ke sini, ke arah sini. Nah, jadi ketika mereka masih diberikan tugas untuk mengajar di jam 10 itu, mereka kesusahan untuk melakukan agenda mereka itu. Sehingga yang terjadi mereka tidak mau belajar untuk mengajar di jam yang bertabrakan. Misalnya kita bertabrakan dengan agenda mereka. Oke. Berarti mereka itu tidak puas ya? Iya, tidak puas, Pak. Karena di sisi lain selain tugas pokok mereka mengajar, mereka juga ada yang berkebun. Iya, ada yang jualan. Oke. Ya. Berikutnya, Pak, dari dua faktor tadi ini, mulai dari susahnya Bapak mengatur pembelanjaan PPS, terus guru-guru yang punya tugas-tugas yang lainnya, selain tugas pokok mereka yang sebenarnya harus wajib ya, Pak? Iya. Seperti itu barangkali. Iya, benar. Iya. Kira-kira, Pak, langkah apa nih yang Bapak mau ambil? Iya. Sehingga Bapak bisa membuat jadwal yang memang benar proporsional bagi mereka, Pak. Jadi kalau pertanyaan Pak Jerry itu, saya sudah memikirkan dua alternatif yang bisa saya lakukan. Jadi yang pertama, kembali tentu saja saya punya rencana untuk melakukan rapat, Pak. Rapat keseluruhan guru-guru di sekolah. Jadi dalam acara rapat itu saya ingin kita membahas, semuanya menyuarakan pendapatnya terkait dengan dan pelajaran yang akan mereka laksanakan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja Pak, saya ingin, rasanya bagus kalau kita buat aturan di sekolah. Aturan. Iya, jadi aturannya apa? Saya ingin buat aturannya ketika guru-guru itu berada di lingkungan sekolah, mereka bebas dari segala macam agenda itu, terkecuali mereka mendapatkan izin langsung dari kepala sekolah atau dari Makassar, maka mereka diperbolehkan untuk melaksanakan agenda itu. Oke, ini Pak. Yang kedua ini ya, Pak. Iya. Mengenai aturan nih, Pak. Apakah tidak ada cara lain selain aturan? Kalau yang lebih positif begitu? Iya. Kalau yang saya pikirkan, Pak, selama ini saya sudah mencoba melakukan diskusi persuasif dengan guru-guru di sekolah. Saya coba berbicara dari hati ke hati dengan mereka, tetapi yang terjadi adalah mereka itu belum menanggapi dengan positif apa yang saya sudah sampaikan. Sehingga menurut hemat saya, langkah terbaik adalah dengan memberikan mereka punishment atau hukuman ketika mereka tidak melaksanakan aturan itu. Sehingga aturan adalah hal yang terbaik menurut saya yang bisa muncul dalam masalah ini. Berarti Bapak nanti akan merencanakan membuat rapat ya, Pak? Iya. Yang pertama. Iya. Yang kedua, Bapak mungkin akan memperketat lagi atau memperkuat lagi itu membuat aturan sehingga mereka tidak bisa melanggarnya. Betul seperti itu, Pak? Benar-benar sekali, Pak. Oke, siap. Saya rasa ini, Pak, rencana Bapak ini sudah cukup baik, Pak. Nah, kira-kira, Pak,
dari ini Pak, dari apa namanya rencana yang Bapak lakukan, kira-kira kapan Pak akan Bapak lakukan? Besok Pak ya. Besok Pak. Iya. Oke. Besok. Saya rasa Pak ini sudah baik dan Bapak melakukan besok. Harapan saya Pak pada besok hari ketika Bapak sudah melakukan kegiatan ini, saya ingin mendengarkan hasilnya Pak. Apakah bisa seperti itu Pak? Iya bisa Pak, bisa. Nanti kita ketemu Pak ya. Siap. Saya menemui Bapak lagi supaya kita bisa berbicara lebih lanjut tentang hasilnya. Oke, saya mengharapkan seperti itu Pak. Iya. Nah, oke Pak Iwan, karena kita sudah masuk pada penghujungnya nih Pak. Aduh, Para masih berbicara lebih masih lagi ya. kurang sekali Pak. Iya, sebenarnya seperti itu Pak. Cuma mengingat juga saya sebentar ada urusan di luar. Iya, maaf ya Pak. Ada apa ini Pak ya? Oke Pak. Nah, Pak Iwan, kira-kira kesimpulan yang bisa Bapak dapati dari pembahasan kita kali ini apa Pak? Ya, kalau kesimpulan yang saya dapatkan Pak Jer dari masalah kesulitan saya mengatur jam pelajaran, Iya. saya punya dua usul atau dua rencana yang akan saya lakukan ke depannya Pak Jer. Jadi saya besok saya akan melakukan rapat dengan seluruh guru-guru untuk membicarakan masalah jam mengajar ini. Iya. Yang kedua, saya ingin mencoba menerapkan kembali aturan-aturan yang sebelumnya mungkin sudah agak dilupakan oleh guru-guru berkaitan itu, sehingga guru-guru bisa lebih patuh dengan aturan agar mereka mau mengikuti jam pelajaran yang ada Pak Jer. Oke, baik Pak. Semoga berhasil Pak ya. Amin amin Pak. Mudah-mudahan. Iya. Oke Pak. Jadi proses coaching kita Pak sudah selesai. Sampai di sini dulu. Saya juga berharap Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan sehingga sekolah Bapak itu bisa berkembang. Amin Pak. Amin. Dan tidak ada lagi terjadi hal seperti ini Pak. Iya, mudah-mudahan Pak tidak ada lagi seperti ini Pak Jer. Pasti bukan seorang guru itu memang harus melakukan tugas. Betul Pak. Bersependapat saya dengan Pak. Itu yang paling penting Pak. Iya. Pak, terima kasih Pak. Waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya, thank you. Assalamualaikum Pak Jerry. Waalaikumsalam Ibu Andi. Seperti yang telah saya amati tadi, Pak Jerry sudah melakukan praktek coaching dengan coach. Bagaimana perasaan Pak Jerry? Sangat menyenangkan Ibu. Artinya dalam proses tadi saya sudah bisa membantu si coach saya dalam mencari solusi yang dia mencari solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Luar biasa Pak Jerry. Tetapi di sini Pak Jerry, sebelum saya menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Jerry. Boleh? Boleh. Ya, yang pertama, Pak Jerry, kompetensi apa yang sudah Bapak lakukan dari kegiatan praktek tadi? Oke, terima kasih. Pertama, dalam percakapan coaching tadi, saya sudah melakukan berdasarkan analisis kita Ibu. Terus kompetensi yang sudah saya lakukan itu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan melakukan pertanyaan berbobot. Semua sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi. Oke, menurut Bapak indikator ketercapaiannya sudah terpenuhi atau tidak? Menurut saya Ibu sudah terpenuhi, tetapi ada beberapa poin itu yang masih kurang maksimal saya lakukan. Salah satunya itu seperti saya kurang mendengarkan dengan aktif karena mungkin ada sedikit gangguan ya, seperti suara burung dan lain-lain seperti itu. Ya baik. Jadi dalam hal ini yang masih Pak Jerry ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Iya. Ya. Jadi memang di hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi, memang Pak Jerry sudah memberikan presence kehadiran penuh, kemudian Pak Jerry dari kompetensi itu Pak Jerry bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga proses coaching yang terlihat tadi memang sudah terjalin hubungan yang baik antara Pak Jerry sebagai coach dan juga Pak Ridwan sebagai coaching. Nah nantinya memang harapannya ke depan Pak Jerry perlu meningkatkan kompetensi apa tadi Pak? Mendengarkan dengan aktif. Ya, mendengarkan dengan aktif, dan memang dalam proses coaching ini salah satu kompetensi yang memang harus kita terapkan ya Pak, supaya terjadi proses percakapan yang lebih baik lagi. Nah Pak Jerry sangat luar biasa, Pak Jerry sudah sejauh ini melakukan yang terbaik. Semoga kedepannya Pak Jerry bisa menerapkan proses ini dengan siswanya Bapak lagi, atau bahkan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Oke, terima kasih. Pak Jerry. Sama-sama.